Anak gembala dari Sumba, kini jadi sarjana Harvard. Dari padang rumput ke ruang kuliah prestisius, kisah yang bikin merinding. Namanya Berto. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di pedalaman Sumba Timur. Kalau kamu lihat desa itu di peta, mungkin kamu harus zoom sampai 5 kali dulu baru kelihatan. Desa yang sunyi, tanpa sinyal, tanpa listrik 24 jam, dan jalan tanah yang kalau hujan, berubah jadi kubangan. Setiap pagi, ketika anak-anak lain di kota sibuk pakai seragam, makan roti, dan siap-siap berangkat sekolah, Berto justru sibuk nyalain api pakai kayu bakar. Dia masak air, bantu ibunya yang sudah lama sakit, lalu ambil tongkat dan mulai keliling padang savana buat ngumpulin kambing dan sapi milik orang. Berto memang anak gembala. Usianya baru 11 tahun, tapi bahunya sudah keras kena matahari. Telapak kakinya retak-retak karena sering jalan tanpa sandal. Tapi kalau kamu lihat matanya, kamu bakal ngerti, ada sesuatu di sana. Ada semangat yang gak gampang padam. Ayahnya kerja serabutan, kadang bantu panen, kadang narik gerobak kayu, kadang juga pergi berhari-hari ke hutan buat cari madu hutan. Gaji? Tergantung musim. Kalau lagi paceklik, makan nasi jagung dengan garam pun sudah bersyukur. Rumah mereka cuma berdinding bambu, beratap seng bolong-bolong yang kalau hujan turun, bukan cuma air yang masuk, tapi juga angin dan dingin. Tapi di rumah itu ada satu benda yang paling berharga bagi Berto, sebuah radio tua. Radio kecil yang warna hitamnya udah luntur, antenanya udah patah, dan kadang cuma bisa nyala kalau ditampar dulu. Dari radio itulah, Berto belajar banyak hal. Dia dengerin siaran bahasa Indonesia, lagu-lagu lama, dan paling dia tunggu adalah acara belajar sore hari. Setiap kali acara itu mulai, dia duduk di dekat radio, sambil bawa sobekan kertas bungkus nasi dan sebatang pensil kecil yang tinggal segede jari kelingking. Dia nyatet semua yang dia dengar. Kadang salah tulis, kadang gak ngerti artinya. Tapi dia tetap tulis. Kadang dia bahkan ngomong sendiri, ngulangin kata-kata dari radio, seolah dia lagi jadi murid di kelas bayangannya. Benua Asia, benua Afrika, gumamnya sambil melingkari kata-kata itu pakai pensil. Dia nggak pernah sekolah. Bukan karena nggak mau, tapi karena sekolah dasar terdekat jaraknya 12 km. Jalan kaki, lewat hutan, lewatin sungai kecil, dan kadang ada babi hutan yang lewat seenaknya. Di desanya, anak-anak cuma sekolah kalau orang tuanya punya motor, atau cukup uang buat biaya seragam dan buku. Tapi Berto beda. Dia nggak mau berhenti belajar cuma karena nggak ada sekolah. Dia percaya, belajar bisa dari mana aja. Bahkan dari radio rusak pun bisa. Suatu hari, kehidupan Berto berubah pelan-pelan. Ada program sukarelawan dari kota yang datang ke desa. Beberapa guru muda dikirim buat ngajar anak-anak desa selama 2 bulan. Mereka tinggal di rumah penduduk, dan ngadain kelas belajar sore di bawah pohon besar dekat balai desa. Berto awalnya malu-malu. Dia ngintip dari balik pagar kayu, liatin anak-anak lain yang belajar. Tapi hari kedua, dia duduk paling depan. Penuh semangat, walau cuma bawa sobekan kertas dan pensil pendek. Gurunya, Pak Danu, langsung sadar kalau anak ini beda. Waktu ngasih soal hitungan cepat, Berto jawab paling dulu. Disuruh baca, dia lancar. Disuruh nulis, tulisannya rapi. Padahal dia nggak pernah sekolah formal. Pak Danu sampai heran. Berto, kamu belajar dari mana? Dari radio, Pak. Pak Danu terdiam. Dalam hati, dia merasa malu. Anak kota yang punya internet, HP, sekolah lengkap, kadang masih susah diajar. Tapi anak ini, cuma punya radio, dan semangat yang luar biasa. Setelah beberapa minggu, Pak Danu bilang ke Berto. Kamu harus sekolah, Berto. Pintar kayak kamu jangan cuma gembala. Berto cuma senyum. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap tenang. Sekolahnya jauh, Pak. Tapi kalau demi mimpi, kaki saya kuat. Kalimat itu menampar hati Pak Danu. Seorang anak kecil di pelosok, yang tiap hari menggiring kambing dan makan seadanya, punya cara pandang yang luar biasa besar soal hidup. Mulai saat itu, Berto jadi murid tak resmi di kelas-kelas Pak Danu. Dia datang paling awal, pulang paling akhir. Kalau nggak ngerti, dia tanya. Kalau nggak punya buku, dia pinjam. Bahkan kadang dia rela nggak makan siang demi bisa nyalin isi buku ke dalam kertas sobekannya. Orang-orang desa mulai heran. Berto kok semangat banget belajar? Buat apa coba?
Toh nanti juga jadi gembala lagi. Tapi Berto nggak peduli. Buat dia, ilmu itu cahaya. Dan satu-satunya cara keluar dari kegelapan hidup adalah dengan terus nyari cahaya, meskipun jalannya gelap. Malam hari, ketika desanya sudah sunyi dan cahaya cuma dari lampu minyak, Berto masih belajar. Dia gambar peta dunia di tanah, dia tulis huruf-huruf di dinding bambu. Kadang dia ajarin adiknya baca, meskipun adiknya lebih suka main bola daripada buka buku. Setiap hari, Berto semakin yakin. Suatu hari, dia akan sekolah. Dia nggak tahu kapan, atau bagaimana caranya, tapi dia percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan benar saja. Suatu sore, Pak Danu datang ke rumah Berto bawa kabar. Ada beasiswa dari Yayasan Pendidikan. Saya mau coba daftarin kamu, Berto. Berto bengong. Dia nggak ngerti beasiswa itu apa. Tapi waktu dijelasin, wajahnya langsung bersinar. Kalau saya terima, saya bisa sekolah beneran, Pak? Iya. Dan nggak perlu bayar. Hari itu, Berto nggak tidur. Dia duduk di luar rumah, mandang langit malam, dan pelan-pelan dia berbisik. Bu, Berto bakal sekolah. Beneran sekolah? Ibunya cuma bisa tersenyum sambil usap kepala anaknya. Sekolah yang tinggi, nak. Jangan setengah-setengah. Dan disitulah mimpi Berto mulai berubah jadi kenyataan. Dari anak gembala yang cuma punya radio tua, kini dia sedang bersiap buat jadi siswa pertama dari desanya yang sekolah sampai ke kota. 3 tahun setelah itu, Berto udah jadi siswa terbaik di SMP-nya. Sekolahnya sederhana, tapi muridnya luar biasa. Berto belajar kayak orang kehausan yang ketemu mata air. Semua pelajaran dia lahap, dari matematika, bahasa Inggris, sampai sejarah. Dia bukan anak yang paling jago dalam segala hal, tapi dia yang paling gigih. Gak peduli panas atau hujan, dia tetap datang ke sekolah, kadang dengan baju basah, kadang tanpa sarapan, tapi selalu bawa senyum dan semangat. Dia punya satu kebiasaan yang unik, bawa catatan kecil dari kertas-kertas sisa yang dijilid pakai benang. Di dalamnya, ada kosakata bahasa Inggris, kutipan motivasi dari radio, dan mimpi-mimpi yang dia tulis sendiri. Di halaman depan catatannya, tertulis besar-besar. Suatu hari, aku akan sekolah di luar negeri. Bukan buat sombong, tapi buat bantu orang lain. Buat sebagian orang, itu cuma tulisan anak kecil. Tapi buat Berto, itu adalah janji yang dia ucapkan setiap kali merasa lelah. Setiap kali kangen rumah. Setiap kali orang menertawakannya. Suatu hari, gurunya di sekolah ngasih informasi tentang lomba menulis surat internasional. Temanya adalah, jika kamu bisa bicara pada dunia, apa yang ingin kamu sampaikan? Banyak temannya malas ikut. Tapi Berto, matanya langsung berbinar. Dia pulang, buka kamus sobek yang dia temukan di perpustakaan tua, nyalain radio sambil dengerin siaran bahasa Inggris, dan mulai nulis. Dia nulis pakai pensil yang udah hampir habis, di kertas biasa, lalu ditempel-tempel biar panjang. Suratnya nggak mewah. Nggak pakai kata-kata tinggi. Tapi isinya jujur, sederhana, dan dari hati. Isinya cuma begini. Namaku Berto. Aku tinggal di desa kecil di Indonesia. Aku ingin belajar lebih tinggi agar bisa bantu ibuku dan anak-anak lain seperti aku. Di tempatku, sekolah bukan hal yang mudah. Tapi aku percaya, pendidikan bisa mengubah segalanya. Waktu gurunya baca surat itu, matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak pikir, dia kirim surat itu ke panitia lomba via email, meskipun surat aslinya ditulis tangan. Dia ketik ulang, tanpa ubah satupun isi. Dia bilang ke Berto, kamu nulis dari hati. Itu udah lebih dari cukup. Hari-hari berlalu. Berto nggak terlalu mikirin hasilnya. Dia tetap belajar, bantu sekolah, ikut bersih-bersih, bahkan kadang bantu masak di dapur sekolah karena dia tahu, tidak semua orang bisa bantu lewat uang, tapi semua orang bisa bantu lewat tenaga. Sampai suatu pagi, kepala sekolah datang ke kelas bawa amplop besar. Berto, kamu ke ruang guru ya? Berto sempat bingung. Deg-degan. Jangan-jangan dia salah, pikirnya. Tapi waktu dia duduk di ruang guru, gurunya kasih lihat surat dari luar negeri, lengkap dengan kop organisasi pendidikan internasional. Isinya, pengumuman bahwa Berto terpilih sebagai pemenang utama lomba surat dunia. Bukan cuma itu,
Dia juga ditawari beasiswa penuh untuk sekolah menengah atas di Jakarta, di sekolah unggulan yang bekerja sama dengan lembaga tersebut. Waktu itu, Berto nggak bisa berkata apa-apa. Dia cuma nangis pelan, sambil megang surat itu kayak benda paling berharga. Tangannya gemetar. Matanya terus baca tulisan itu berulang-ulang. Dia nggak percaya. Surat lusuh yang dia tulis pakai pensil pendek, ternyata bisa membuka pintu ke dunia yang selama ini cuma dia bayangin. Seminggu kemudian, semua siswa dan guru ngadain perpisahan sederhana buat Berto. Di lapangan sekolah yang tanahnya kering dan berdebu, mereka duduk melingkar, saling kasih pesan. Gurunya peluk Berto dan bilang, terbanglah setinggi mungkin, tapi jangan lupa tanah tempatmu berdiri. Perjalanan ke Jakarta adalah perjalanan pertama Berto naik pesawat. Dia datang ke bandara dengan baju pinjaman dari kepala sekolah. Sepatunya kebesaran, tapi tetap dia pakai dengan bangga. Waktu dia masuk ke kabin, dia nanya ke pramugari, ini rumah di langit, ya? Semua yang dengar tertawa kecil, tapi hangat. Karena dari nada suaranya, kita bisa tahu, anak ini bukan bodoh, hanya belum pernah tahu. Di Jakarta, dunia berubah drastis. Bangunan tinggi, jalanan macet, suara klakson di mana-mana. Sekolah barunya jauh dari kata sederhana. Ada AC, laboratorium lengkap, perpustakaan besar, bahkan kantin dengan makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi Berto tetap Berto. Dia tetap anak dari desa kecil, yang selalu ingat radio tua dan ibunya yang menunggu di rumah. Setiap malam, dia belajar keras. Dia tahu dia kalah cepat dari teman-temannya, yang sudah biasa dengan internet, laptop, dan kursus-kursus mahal. Tapi dia juga tahu, tekadnya lebih kuat dari siapapun. Di kelas, dia nggak malu bertanya. Dia nyatet semuanya. Dia suka duduk di perpustakaan sampai tutup. Bahkan petugas perpustakaan sampai hafal wajahnya. Berto juga nulis surat setiap bulan buat ibunya. Surat yang dikirim lewat pos, karena desanya belum ada sinyal. Isinya selalu sama, Bu, Berto baik-baik saja. Berto belajar rajin. Doakan Berto, ya. Dan di tiap akhir surat, dia selalu tulis. Berto janji akan pulang, bukan sebagai gembala lagi, tapi sebagai orang yang bisa bantu banyak anak di desa. Banyak orang di sekolah heran, anak sekampung ini kok bisa bertahan di sekolah elit. Tapi mereka nggak tahu, Berto bukan cuma bawa semangat. Dia bawa mimpi yang terlalu besar buat dikubur oleh rasa minder. Dia mulai aktif ikut lomba. Mulai dipercaya jadi perwakilan sekolah. Bahkan satu kali, dia diminta pidato di depan Menteri Pendidikan. Waktu itu, dia buka pidatonya dengan cerita tentang radio tua dan kambing di Padang. Semua orang tertawa, lalu terdiam, lalu berdiri memberi tepuk tangan. Dan pelan-pelan, nama Berto mulai dikenal. Tapi dia tetap sederhana. Makan tetap pakai nasi dan tempe. Baju masih yang itu-itu juga. Dan setiap kali dia lihat langit Jakarta, dia ingat satu hal, dulu aku cuma bisa lihat bintang sambil jaga sapi. Sekarang, aku sedang mengejar bintang itu. Semua ini bermula dari satu surat sederhana. Surat yang ditulis dengan tangan kecil tapi hati yang besar. Surat yang lahir dari kerinduan akan sekolah, akan masa depan, dan akan kesempatan yang adil. Dan meskipun Jakarta adalah dunia baru, Berto tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dia masih punya janji pada ibunya. Masih punya tanggung jawab pada kampung halamannya. Dan masih punya satu mimpi besar, bisa sekolah sampai ke luar negeri, agar suatu hari dia bisa bangun sekolah di kampungnya sendiri. Mimpi itu makin kuat waktu dia masuk kelas 10. Sekolahnya sering ngundang alumni yang kuliah di luar negeri buat sharing. Berto selalu duduk paling depan, nyimak semua cerita. Tentang sistem belajar di luar negeri, tentang semangat pantang menyerah, dan tentang beasiswa-beasiswa yang katanya terbuka buat siapa saja. Di momen-momen itu, Berto selalu bertanya dalam hati, kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Tapi hidup di Jakarta bukan perkara mudah. Meskipun dia sekolah di tempat bagus, biaya hidup tetap jadi tantangan. Beasiswa cuma nutup biaya pendidikan dan asrama. Untuk kebutuhan lain, Berto harus cari sendiri. Dia sempat kerja jadi penjaga kantin sekolah, bantu bersih-bersih perpustakaan, bahkan sempat jadi tukang sapu pagi-pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Sampai suatu hari, ada teman satu asrama yang nawarin dia kerja malam jaga warnet di dekat sekolah. Gajinya nggak seberapa, tapi cukup buat beli buku, makan mie instan,
dan kadang kirim sedikit uang buat ibunya di kampung. Syaratnya satu, nggak boleh ketiduran. Berto ambil kerja itu. Jadi siang sekolah seperti biasa, malam jaga warnet dari jam 10 malam sampai subuh. Di sela waktu jaganya, dia buka laptop bekas milik pemilik warnet, belajar materi sekolah, nonton video belajar bahasa Inggris, dan mulai nyicil satu hal besar yang selama ini cuma dia simpan di dalam hati, daftar ke Harvard. Dia tahu itu kedengarannya gila. Harvard adalah universitas nomor 1 dunia. Masuk ke sana aja susah, apalagi dari seorang anak kampung yang gak punya koneksi, gak punya uang, bahkan paspor aja belum pernah pegang. Tapi sekali lagi, Berto percaya. Mimpi itu gratis. Yang mahal itu perjuangannya. Dia mulai ngumpulin info dari internet. Nanya ke guru-guru. Baca semua forum tentang beasiswa. Dia nemu satu program, beasiswa penuh untuk mahasiswa dari negara berkembang. Syaratnya berat, harus ada prestasi akademik, kemampuan bahasa Inggris tinggi, dan esai motivasi serta video presentasi pribadi. Berto mulai nulis esai itu dari nol. Dia cerita tentang hidupnya dari kecil di Padang, tentang radio tua, tentang ibu yang sakit, tentang sekolah 12 km, dan tentang tekad yang gak pernah putus. Dia tulis semuanya pakai bahasa Inggris yang dia pelajari sendiri dari kamus dan YouTube. Untuk videonya, dia pinjam HP temannya. Dia syuting sendiri di warnet, pakai lampu neon seadanya. Di video itu, Berto berdiri dengan baju sederhana dan latar belakang papan tulis kecil. Hello, my name is Berto. I'm from a small village in Sumba, Indonesia. I'm applying to Harvard not because I want to be great, but because I want to help others be great too. Dia kirim semuanya dengan tangan gemetar. File besar dikirim lewat koneksi warnet yang lemot. Butuh 2 jam buat upload. Tapi waktu selesai, dia senyum. Setidaknya, dia sudah berani coba. Hari-hari setelah itu, hidup berjalan seperti biasa. Dia tetap belajar, tetap jaga warnet, tetap bantu teman-teman yang kesulitan pelajaran. Sampai akhirnya, 3 bulan kemudian, ada email masuk ke inbox-nya. Subjeknya, Admission Result Harvard University. Berto baca pelan-pelan. Tangannya dingin, jantungnya kayak mau copot. Waktu dia klik dan muncul tulisan. Congratulations. You have been admitted to Harvard University with full scholarship. Dia bengong. Lalu pelan-pelan air matanya turun. Gak bisa dibendung. Tangis itu bukan tangis sedih, tapi tangis yang udah lama ditahan. Dia langsung sujud, di lantai warnet, sambil berbisik lirih, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Malam itu dia nggak tidur. Dia keluar dari warnet, duduk di trotoar, lihat langit Jakarta yang penuh lampu. Tapi di matanya, langit itu masih sama seperti langit di Sumba, tempat dia dulu menggembala, menatap bintang, dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari dia akan sampai ke tempat tinggi. Berita tentang diterimanya Berto di Harvard cepat menyebar. Guru-gurunya bangga. Teman-temannya kagum. Bahkan kepala sekolah waktu dia SMP dulu sampai telepon khusus, suaranya gemetar karena terharu. Berto, kamu bawa nama baik sekolah. Kamu bawa harapan buat anak-anak lain yang dulunya cuma bisa mimpi. Orang-orang heran, kok bisa anak gembala masuk Harvard? Kok bisa dari kampung terpencil sampai ke Amerika? Jawaban Berto selalu sederhana. Karena mimpi itu gratis, tapi perjuangan gak boleh setengah-setengah. Dia mulai ngurus paspor, visa, dan segala dokumen yang sebelumnya bahkan dia gak tahu cara bacanya. Semua dibantu oleh relawan dan guru yang percaya padanya. Bahkan ada donatur anonim yang kirim dana tambahan buat beli koper dan jaket musim dingin. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti dunia lain buat ibunya, yang ikut mengantar. Perempuan tua itu memeluk Berto sambil menangis, memegangi wajah anaknya yang kini berdiri tegak dengan tas ransel besar dan tiket ke benua lain. Jangan pernah lupa rumahmu, nak. Tidak akan, Bu. Berto kesana bukan buat tinggal, tapi buat belajar. Biar bisa pulang bawa ilmu. Penerbangan ke Boston adalah penerbangan paling panjang dalam hidup Berto. Tapi dia nggak takut. Di dalam pesawat, dia lihat awan-awan dari jendela dan senyum. Dulu aku kira ini rumah di langit. Sekarang aku tahu, ini cuma jendela pertama menuju dunia baru. Saat dia menginjakan kaki di Harvard untuk pertama kalinya, dia berdiri diam. Gedung-gedung megah,
mahasiswa dari berbagai negara, suasana kampus yang seperti film. Tapi dia tetap tenang. Karena dalam hati, dia tahu, bukan tempat yang bikin seseorang luar biasa, tapi niat dan kerja kerasnya. Di Harvard, dia belajar seperti biasa. Tapi kali ini dengan fasilitas lengkap. Buku, internet cepat, dosen kelas dunia. Tapi Berto tetap jadi Berto. Sederhana, rendah hati, dan haus akan ilmu. Setiap malam, dia masih nulis surat buat ibunya. Kini via email, yang akan dibacakan oleh tetangga di desanya. Dan dalam setiap pesan, dia selalu bilang, "Bu, ini belum akhir. Ini baru awal dari janji yang Berto ucapkan dulu, waktu masih jaga kambing dan dengar radio tua." Dan dari debu padang Sumba, kini Berto berdiri sebagai mahasiswa Harvard. Tapi satu hal yang gak pernah berubah, hatinya tetap untuk kampung halaman. Karena buat Berto, ilmu bukan untuk gengsi. Ilmu adalah cahaya yang harus dibawa pulang, agar jalan orang lain tak perlu lagi seterjal jalannya dulu.